Yang terjadi ada applause terhadap semua pemain, kerja keras pemain, tepuk tangan di semua stadion. Saya pikir ini juga fenomena luar biasa. Pemain tim nasional Indonesia itu ada 7 pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning. Hasil pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Irak sudah kita ketahui bersama. Skor 0-2 untuk kemenangan Irak. Ya, ketika melihat hasil tersebut sedih iya, agak kecewa iya. Tim nasional Indonesia belum bisa dipastikan lolos ke putaran 3 iya, harus menunggu pertandingan saat melawan Filipina tanggal 11 Juni iya. Akan tetapi saya melihatnya ada fenomena menarik yang berbeda. Sisi lain dari pertandingan antara Indonesia melawan Irak adalah dari sisi supporter, terutama supporter yang berada di dalam stadion. Sebanyak lebih dari 60.000 supporter hadir ke stadion, dan sebagian di antaranya adalah kaum hawa, perempuan, wanita. Jadi ini fenomena menarik. Jadi para kaum hawa ini berani menonton bola, menikmati pertandingan, nyaman dengan segala macam yang pasti juga keamanan yang sudah dipersiapkan oleh panitia penyelenggara. Akan tetapi fenomena kaum hawa masuk stadion dengan jumlah yang lumayan banyak, happy ya, menikmati pertandingan, saya pikir ini fenomena yang luar biasa, dan semoga saja ini suatu saat ya juga akan bisa terjadi saat klub-klub Liga Indonesia bertanding. Jadi para perempuan semakin banyak yang hadir ke stadion, dan di situ ada kenyamanan menikmati, dan endingnya memang ya tidak terjadi apa-apa ya. Dan ini yang kita harapkan bersama. Terus kemudian melihat reaksi para supporter terhadap hasil akhir ini juga sebenarnya fenomena menarik. Iya, semuanya sedih, semuanya kecewa karena tim nasional Indonesia belum bisa memetik poin sempurna. Akan tetapi saat peluit berakhir ya, yang terjadi ada applause terhadap semua pemain, kerja keras pemain, tepuk tangan di semua stadion. Saya pikir ini juga fenomena luar biasa. Artinya ya, di dalam pertandingan, kalau saya membaca ya, di dalam pertandingan menang kalah itu menjadi hal yang biasa, tapi memang melihat apa yang sudah dilakukan PSSI terhadap hausnya prestasi tim nasional Indonesia, saya pikir berbanding lurus, terutama terkait program naturalisasi atau memulangkan pemain keturunan untuk bisa tampil bersama tim nasional Indonesia dalam rangka untuk meraih prestasi yang lebih baik ya. Dan supporter percaya itu supporter percaya pada proses ya, dan kekalahan itu tidak dijadikan dalam bentuk, tidak diekspresikan dalam bentuk hal yang negatif, dan ya kedewasaan supporter mulai kelihatan lah, semoga saja. Terus kemudian juga yang menjadi menarik saat pertandingan selesai, seperti biasa para pemain memutari stadion dan berhenti di hadapan para pendukung tim nasional Indonesia, La Grande, salah satu supporter terbesar, komunitas supporter terbesar di Indonesia saya pikir. Dan di sana memang La Grande ini spesial lah, keren, persiapannya luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana burung Garuda ya dipasang, wah besar sekali, dan itu menjadi pemandangan menarik di dalam stadion. Bagaimana bendera Indonesia juga banyak berkibar di situ ya. Terus kemudian belum lagi koreo memakai kertas warna merah dan putih, chants lagu-lagu yang terus dinyanyikan sepanjang pertandingan. Dan kemudian di akhir pertandingan, setelah memang hasil kita ketahui bersama tim nasional Indonesia belum mampu memetik kemenangan, mereka tetap mendukung tim nasional Indonesia. Sebagai bentuk ekspresinya adalah menyanyikan lagu Bangga Mengawalmu. Kalau kita lihat isi dari lagu Bangga Mengawalmu itu kan sangat positif sekali. Jadi ya itulah, kedewasaan supporter tim nasional Indonesia sudah mulai kelihatan, dan ya ini harusnya bisa menjadi pemantik juga bagi para pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi saat tim nasional Indonesia melawan
Filipina nanti. Ya, itu berkaitan dengan supporter. Saya pikir fenomena yang menarik ya, yang harus kita syukuri. Senang saya melihatnya apa yang sudah dilakukan supporter tim nasional Indonesia yang berada di stadion. Terus kemudian berkaitan dengan pertandingan ke depan, next match antara Indonesia melawan Filipina, saya coba melihat dari komposisi pemain. Jadi sebelum pertandingan antara Indonesia melawan Irak, sebenarnya pemain tim nasional Indonesia itu ada 7 pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning. Iya, dan ini akan berpotensi absennya para pemain tim nasional Indonesia di laga berikutnya, utamanya saat Indonesia melawan Filipina nanti ya. Sebelum pertandingan Indonesia melawan Irak ya, ada 7 pemain. 7 pemain itu adalah Ivar Jenner sudah mendapatkan kartu kuning, terus kemudian Asnawi Mangko Alam, Jay Itzes, Justin Hubner, Hernando, terus kemudian Rafael Sprague, terus Ricky Kambuaya. Ada 7 pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning, akan tetapi pertandingan Indonesia melawan Irak kemarin ada 1 kartu merah dari Jordi Amat dan 1 kartu kuning dari Nathan Cho. Jadi melihat histori ini ya, kita bisa pastikan, terlepas dari nanti semoga saja tidak ada yang cedera, jadi bisa dikatakan tim nasional Indonesia full tim minus Jordi Amat yang mendapatkan kartu merah. Di luar itu tidak ada pemain yang mendapatkan akumulasi kartu kuning. Mendapatkan kartu kuning sebanyak 8 pemain iya, tapi akumulasi atau 2 kartu kuning di 2 pertandingan belum ada. Jadi melihat hal tersebut berarti, terutama kalau kita bicara lini belakang, dengan ketidakhadirannya Jordi Amat, maka ada Jay Itzes yang bisa menggantikan. Dan ya, ini salah satu komposisi terbaik juga. Kalau bilang saya pertama kali the best komposisi di susunan center back terutama itu kan Jay Itzes, terus kemudian Jordi Amat, terus Justin Hubner ya. Akan tetapi sebenarnya Jordi Amat itu opsional. Kalau bisa digantikan Rizky Ridho juga tidak kalah bagusnya ya. Dan yang penting ada Justin Hubner sama ada Jay Itzes, terutama Jay Itzes. Dan pada pertandingan next match nanti melawan Filipina, berarti kita bisa melihat ya center back, 3 center back yang akan dipasang kalau tidak ada halangan ya, pastinya Jay Itzes, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Pemain muda semuanya ya, kecepatannya ada. Saya pikir kekuatan lini pertahanan Indonesia akan jauh lebih kuat. Dan ya, tim nasional Filipina memang banyak sekali pemain naturalisasi baru yang harus diwaspadai, tapi saya masih melihat bahwa kematangan Irak ya akan jauh lebih kuat dibandingkan Filipina. Dan di salah satu statementnya pelatih Irak selesai pertandingan menarik, tim nasional Irak akan tetap membantu tim nasional Indonesia untuk bisa lolos ke babak berikutnya dengan cara mengalahkan Vietnam di kandang Irak. Ya, ini sesuatu yang menarik. Akan tetapi di satu sisi juga berbeda. Jadi timnas Filipina akan mengalahkan tim nasional Indonesia untuk bisa membantu Vietnam ya lolos ke babak berikutnya. Ya, saya pikir cyber atau dukungan, tapi dukungan yang suportif dalam tanda kutip ya. Kalau dukungan sengaja mengalah itu kan negatif, tapi ini kan dukungan melakukan yang terbaik, berusaha memenangkan pertandingan dari timnas Irak saat melawan Filipina. Begitu juga pelatih Filipina berusaha memenangkan pertandingan saat melawan Indonesia. Saya pikir ini sesuatu pernyataan yang menarik. Dan bagi tim nasional Indonesia lebih aman lagi memang kalau mampu mengalahkan Filipina di GBK. Jadi tidak tergantung dengan pertandingan yang lain. Akan tetapi jikapun pertandingan nanti seri ya peluangnya masih ada, dengan catatan kita menunggu hasil atau melihat hasil dari pertandingan Irak melawan Vietnam. Jadi itu hal fenomena menarik ya, dari 2 hal tadi yang saya coba bahas ya.
Yang pertama berkaitan dengan supporter, ya luar biasa lah ya, luar biasa kedewasaan supporter hari ini sudah kelihatan ya. Terlepas dari di banyak medsos ya, itu masih ada yang versinya sedikit kecewanya diluapkan atau diekspresikan dengan hal-hal negatif, komentar negatif. Saya pikir itu lumrah, akan tetapi pertandingan tim nasional Indonesia melawan Filipina butuh energi dari semua pihak termasuk supporter ya, tanpa harus mencoba mengaburkan hasil Indonesia melawan Irak. Akan tetapi tugas supporter saat ini adalah menguatkan mental para pemain dengan dukungan hal-hal yang positif agar penampilan para pemain saat melawan Filipina tidak anti klimaks seperti di babak keduanya lawan Irak ya, dan akan mendapatkan poin sempurna di GBK, dan itu merupakan wujud dukungan nyata sebagai supporter ya. Karena ya apa yang bisa kita lakukan sebagai supporter, termasuk misalkan saya, yang pasti hanya mendukung, mensupport, menyuarakan hal yang positif ya. Akan tetapi nanti jika hasil akhir dari setelah Filipina kita mau membahas, mengkritik tim nasional Indonesia, persoalan lain. Tapi untuk hari ini satu kalimat, dukung 100% tim nasional Indonesia apapun yang terjadi, dan kita harapkan nanti ada permainan menarik tim nasional Indonesia dan hasil akhir yang bagus juga. Tentunya menang menjadi harga mati saya pikir, karena ini bagian dari partai penentuan untuk bisa membuat sejarah baru di mana tim nasional Indonesia akan masuk ke round 3, putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.